فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Syarh Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Qala al-mu'allif rahimahullah qawluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikah wa qudiyal amr. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka menunggu melainkan Allah mendatangi mereka fi dzulalim minal ghamam, dalam suatu yang berbentuk seperti awan, wal malaikah, dan juga akan datang para malaikat, wa qudiyal amr, dan akan diputuskan segala urusan. Zakaral muallifu rahimahullah li isbati sifatil maji wal ityan ayatin arba'ah. Penulis di sini menyebutkan, muallif adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyebutkan untuk menetapkan sifat datang, maji wal ityan, mirip sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala 4 ayat. Al-ayatul ula, ayat yang pertama, qauluhu hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Qauluhu hal yanzurun, hal istifhamun bima'nan nafi. Hal di sini adalah istifham dengan makna penafian, pertanyaan tapi maknanya penafian. Makanya kita artikan tidaklah mereka menunggu. Dan ini diperkuat dengan adanya illah. Ini menunjukkan bahwasanya halnya bimakna nafi. Tidaklah mereka menunggu melainkan kedatangan Allah. Yakni ma yanzurun. Wa kullama wujidat illa ba'dal istifham fal istifham yakunu lin nafi. Ini kaidah, rumus. Ini diingat-ingat ya. Setiap kali datang illa setelah kalimat pertanyaan, setelah kata pertanyaan, maka pertanyaan itu maknanya penafian. Ini rumus. Setiap kali datang kata ilah setelah adanya kata pertanyaan, maka pertanyaan itu maknanya adalah apa? Penafian. Ini hal biasanya untuk bertanya. Tapi karena datang setelahnya ilah, maka maknanya jadi apa? Nafi, bukan lagi istifham. Ini kaidahnya. Sehingga enak nanti kalau ngartikan, memahami ayat. Hadhihi qaidah, kata beliau, ini adalah kaidah, ini rumus. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal anta illa usbu' jamiti. Aima anta. Tidaklah engkau melainkan hanya jari. Jika engkau berdarah, engkau hanya jari. Terlukanya pun di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hal anta maknanya ma anta, ai ma anta. Taunya hal ini maknanya tidak, artinya dari mana? Dari illah. Setelahnya ada apa? Illah. Wa makna yanzurun huna yantazirun. Makna yanzurun bukan melihat, bukan nazara yanzuru. Bukan dari kata-kata nazar. Yanzurun dia dari kata nazar, tapi maknanya yantazirun, menunggu. Wa makna yanzurun huna yantazirun li'annaha lam tata'adda bi ilah, karena dia enggak muta'addinya dengan ilah. Kalau yang yanzurun maknanya melihat, itu muta'addinya dengan ilah. Pakai huruf jar apa? Ilah. Nazara Zaidun ilal bait. Si Zaid melihat ke rumah. Itu kalau ada ilahnya baru apa? Artinya melihat. Falau ta'adda bi ila lakana maknaha an-nazar bil ain.
Kalau dia muta'addinya dengan ila, maka niscaya maknanya adalah penglihatan dengan mata. Makna yanzurun. Ghaliban, seringnya seperti itu. Amma idza ta'addat bi nafsiha, kaidah-kaidah penting dalam bahasa ya, kawan. Adapun jika dia muta'addinya dengan dirinya sendiri, nggak pakai bantuan huruf jar untuk bisa sampai ke maf'ul bihnya. Kalau nazara harus pakai huruf jar ila. Nazara Zaidun ilal bait. Si Zaid melihat ke rumah. Sebenarnya kan rumah sebagai apa dia? Maf'ul bih kan, yang dilihat. Tapi untuk bisa sampai ke sana dia harus pakai bantuan huruf apa? Jar. Adapun kalau yang zurunnya, nazaranya tanpa pakai huruf jar, dia muta'addinya, fahuwa bimakna yantazirun. Maka maknanya adalah yantazirun. Ai maknanya ma yantaziru haula'il mukadzibun. Sehingga makna ayat ini adalah tidaklah para pendusta itu mereka sedang menunggu illa ayyatiyahumullah fi dzulalim minal ghamam wa dzalika yaumul qiyamah. Tidaklah mereka melainkan menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pada hari kiamat. Ya'tiyahumullahu fi dzulal wa fi huna bimakna ma'a. Masya Allah, banyak faedah nahu ya ikhwan, banyak beliau bahas di sini. Faedah pertama tadi hal. Istifham jika datang setelahnya illa maka maknanya nafi. Kemudian yang zurun di sini maknanya yantazirun karena dia tidak mutaaddi pakai ila. Kalau pakai ila baru maknanya apa? Melihat dengan mata. Fi zulal. Fi di sini artinya bukan Allah itu di dalam apa? Dilingkupi oleh sesuatu, bukan. Tapi maknanya ma'a. Di saat Allah datang di situ juga ada apa? Awan, semacam naungan. Nah, bimakna ma'a fahiya lil musahabah, sehingga maknanya untuk menunjukkan musahabah. Ketika Allah datang dia ikut ada, bukan Allah yang apa di dalam apa ini zulalnya itu. Sehingga jangan dipahami apa fi-nya itu sebagai tempat keberadaannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bilang nahnu fil masjid, kita di dalam masjid. Masjid ini apa? Mengelilingi apa? Kita. Zaidun fil bait, Zaid di rumah. Berarti rumah mengelilingi apa? Dia. Kalau ini jangan dipahami seperti itu. Fi-nya maknanya apa? Ma'a. Paham ya? Nah. Walaysa lidzarfiyah qat'an, dan bukan maknanya menunjukkan tempat keberadaan Allah secara pasti, bukan itu. Li'annaha law kanat lidzarfiyah, kalau seandainya kita artikan fi-nya dzarfiyah sebagai menunjukkan tempatnya Allah Subhanahu wa taala, karena fi itu artinya apa? Di dalam. Nah, Allah nggak mungkin ada yang lebih besar daripada siapa? Daripada dia. Lakainatiz zulal muhitatan billah, maka niscaya naungannya itu meliputi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'lumun annallaha ta'ala wasi'un alim, dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya Allah itu maha luas, nggak ada yang lebih luas daripada Allah Subhanahu wa taala, lagi maha mengetahui. Wala yuhitu bihi syai'un min makhluqati, tidak ada yang bisa meliputi Allah sedikit pun dari makhluk-makhluknya. Karena semuanya jelas jauh lebih kecil dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita sebutkan perbandingan antara arsy dengan apa ini? Dengan apa? Antara arsy dengan apa? Dengan kursi. Perbandingannya seperti apa? Cincin yang dicampakkan di padang pasir. Nah, bagaimana lagi dengan siapanya? Dengan Allahnya. Nah, itu baru apanya? Baru arsy-nya. Kursinya juga sama seperti itu. Nah, fa fi zulal, maka kata fi zulal ay ma'az zulal, fa innallaha 'inda nuzulihi jalla wa 'ala lil fasli baina ibadi tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Ghamam abyad, naungan putih, awan yang putih. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika turun untuk memutuskan hukum di antara hamba-hambanya, maka langit itu terbuka dengan mendatangkan awan ghamam putih, zulal azimah, naungan yang sangat besar, limaji'illahi tabaraka wa ta'ala, karena kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu fi zulalim minal ghamam, al-ghamam qala al-ulama annahu sahabul abyad. Ghamam maknanya adalah sahabul abyad, awan yang putih. Namanya apa? Ghamam. Kama qala ta'ala,
mumtannan ala bani Israel. Sebagaimana Allah berkata untuk mengingatkan untuk mengingatkan kebaikannya, karunia-Nya kepada Bani Israel. Wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami naungkan atas kalian itu apa? Awan. Dikasih naungan mereka nggak kena panas. Siapa ini? Bani Israel. Wasahabul abyad yubqil jaw mustaniran. Awan yang putih itu karakteristiknya adalah tetap membiarkan udara atau lingkungan cuaca itu tetap bersinar. Dia nggak menutup apa? Cahaya. Dia nggak menghalangi cahaya karena warnanya apa? Putih. Beda dengan kalau awan itu warnanya apa? Hitam, gelap yang di bawahnya. Membuat yang di bawahnya tidak lagi apa? Bercahaya. Abdur. Bikhilafil aswad, berbeda dengan awan yang berwarna hitam. Wal ahmar, atau yang warnanya merah. Fa innahu yahtahsulu bihi az-zulmah, karena akan muncul dengannya kegelapan. Wa huwa ajmal manzarin, dan ini adalah pemandangan yang indah. Yang mana? Pemandangan yang indah yang mana? Awan putih. Nah, qauluhu wal malaikatu birraf. Malaikat di sini i'rabnya dengan rafa. Ma'tufun ala lafdzil jalalah Allah. Digandengkan dengan lafaz jalalah Allah. Berarti malaikat juga datang. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah wal malaikat. Yang datang Allah dan para malaikat. Atofnya ke lafaz jalalah Allah. Yakni au ya'tiyahumullah au ya'tiyahumul malaikah. Atau mereka menunggu kedatangan malaikat. Wa sabaqa bayanu istiqaq hadhil kalimah, dan telah lalu penjelasan tentang asal muasal pengambilan kata ini dari kata-kata milak. Malaikat artinya dari kata-kata apa? Milak yang artinya apa? Risalah, pengutusan. Sehingga malaikat itu artinya apa? Rasul, sama, utusan. Malakun artinya sama dengan apa? Rasul. Sehingga malaikatun artinya rusul, para apa? Utusan. Yang biasa yang di bawah, yang di bumi ini rasul basyari, rasul dari kalangan manusia. Yang satu rasul apa? Malaki, rasul dari kalangan apa? Malaikat. Asal muasalnya sama dari kata-kata apa? Malaikat itu artinya apa? Risalah. Nah, utusan. Waman humul malaikah, dan siapa itu para malaikat sudah lalu. Wal malaikatu ta'ti yaumal qiyamah, dan para malaikat ikut datang pada hari kiamat. Li'annaha tanzilu fil ard, karena dia juga turun ke bumi. Yanzilu ahlus sama dunia. Kayak gitu situ. Yanzilu ahlus sama dunia. Summa tsaniyah summa tsalitsah, turun penghuni langit yang paling rendah, yang paling dekat dengan dunia, yang paling dekat dengan bumi. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, summa rabi'ah, kemudian yang keempat, dan seterusnya. Wa hakadza ila sabiah, begitu yang seterusnya sampai yang ketujuh. Yuhituna bin nas, mereka meliputi manusia. Wa hadza tahdzirun min hadzal yaum, ayat ini terdapat peringatan dari hari kiamat. Alladzi ya'ti ala hadzal wajh, yang penggambarannya akan datang seperti ini. Wa huwa masyhadun azim, dan ini adalah penampakan yang agung. Min masyahidi yaumil qiyamah, dari penampakan dan gambaran hari kiamat. Yuhadzirullahu bihi haula'il mukadzibin, dengannya Allah mengancam dan menakut-nakuti, memperingatkan para pendusta tersebut. Nah, sehingga ini Evan, ayat yang pertama yang dijadikan dalil oleh beliau rahimahullahu taala sebagai dalil untuk menetapkan sifat apa ini? Sifat datang bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah fi dhulalim minal ghamam wal malaika wa qudiyal amr. Beberapa faedah secara bahasa Arab tadi kita ambil, bahwasanya istifham, kata pertanyaan jika datang setelahnya itu kata illa, maka pertanyaan tersebut maknanya apa? Penafian. Kemudian juga faedah yang kedua, makna yanzurun adalah yantazirun. Nah, karena dia sini tidak mutaaddinya dengan ila. Adapun jika dengan ila baru maknanya yanzurunnya itu apa? Melihat dengan mata. Nah,
Kemudian maknanya fi an ya'tiyahumullah fi zulalin, dalam naungan, artinya bukan dalam naungan tapi bersama dengan naungan. Ketika Allah datang, di situ juga ada apa? Ada naungan, bukan Allah yang berada di dalam apa? Naungan tersebut. Nah, Masya Allah. Ini beberapa faedah yang bisa kita ambil ya. Adapun lanjutannya insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.